Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, apa kabar? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ketemu lagi dengan saya, Pak Beni. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang zat cair atau zat hidrostatis. Kemudian ada hukum Archimedes dan juga ada hukum Pascal. Nah, untuk itu tetap di sini terus dan jangan kemana-mana, pantengin terus videonya sampai dengan selesai. Selamat belajar. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Beni hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Di mana tekanan zat cair, kita akan bahas tentang tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Oke, perhatikan baik-baik video berikut ini. Untuk kompetensi dasar, materi tekanan zat adalah KD 3.8, yaitu menganalisis tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Adapun untuk IPK-nya, yaitu menentukan konsep tekanan zat cair, menganalisis konsep hukum Archimedes, menganalisis konsep hukum Pascal. Sedangkan untuk keterampilannya, yaitu KD 4.8, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas. Misalnya dalam batang tumbuhan. Untuk IPK-nya, yaitu menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu dan melakukan percobaan tekanan akar, daya kapilaritas batang, dan daya hisap daun. Nah, berikutnya kita masuk ke tekanan zat cair. Tekanan zat cair ini dibagi menjadi 3, yaitu satu tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Rumus tekanan hidrostatis atau hidrostatik adalah sebagai berikut: pH sama dengan rho kali G kali H, atau pH sama dengan S kali H. Di mana keterangannya pH sama dengan tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G merupakan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H merupakan kedalaman zat cair, satuannya adalah meter. Dan S berat jenis zat cair, satuannya Newton per meter kubik. Kita lihat gambar di situ. Apabila lubangnya lebih bawah, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Sedangkan apabila tekanannya yang diberi lubang paling tinggi, maka tekanan hidrostatisnya akan lebih kecil. Contoh soal tekanan zat cair atau hidrostatik. 1. Sebuah kolam renang dengan kedalaman 4 meter diisi air sehingga penuh. Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jika kecepatan gravitasi di tempat itu dianggap 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tekanan hidrostatis atau titik yang terletak 100 cm dari dasar kolam. Penyelesaiannya adalah H sama dengan 4 meter dikurang 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter ya. Jadi 4 meter dikurang 1 meter sama dengan 3 meter. Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyanya adalah P atau pH. Rumusnya pH sama dengan rho kali G kali H, maka 1000 dikali 10 dikali 3, hasilnya adalah 30.000 N per M kuadrat atau 30.000 Pascal ya. Oke, berikutnya kita masuk contoh yang kedua. Sebuah akuarium mempunyai kedalaman 120 cm dengan berat jenis zat cair 1000 kg per meter kubik dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah tekanan
akuarium tersebut. Diketahui H sama dengan 120 cm, kita konversikan menjadi meter, jadi 1,2 meter. Rho sama dengan 1000 dan G sama dengan 10. Ditanyanya adalah tekanan pada dasar akuarium atau P. Rumusnya adalah P sama dengan Rho kali G kali H, maka 1000 dikali 10 dikali 1,2 meter, maka hasilnya adalah 12.000 Newton per meter kuadrat atau 12.000 Pascal. Ya, gampang sekali anak-anak ya. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah tekanan hidrostatis pada sungai adalah 50.000 Newton per meter kuadrat jika massa jenis air Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kedalaman sungai tersebut. Maka diketahui pH sama dengan 50.000 N per M kuadrat, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka ditanyanya adalah H atau kedalaman sungai tersebut. Rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H, maka didapatkan 50.000 sama dengan 1000 dikali 10 dikali H. Maka kita pindah ruas, H di sebelah kiri, H sama dengan 50.000 N per M kuadrat per atau dibagi ke 10.000, maka hasilnya adalah 5 meter untuk kedalaman sungai tersebut. Contoh yang keempat adalah tekanan zat cair adalah 3000 PA, tinggi zat cair 30 cm, berapakah massa jenis zat cair tersebut? Diketahui P sama dengan 3000 Pascal, H sama dengan 30 cm, kita konversikan jadi meter, 0,3 meter. Ditanyanya adalah Rho, ya, Rho atau massa jenis zat cair. Rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H, maka 3000 sama dengan Rho kali 10 kali 0,3, Rho sama dengan 3000 dibagi 3, maka hasilnya adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi massa jenis zat cair tersebut adalah 1000 kg per meter kubik. Contoh yang kelima adalah besar tekanan hidrostatis pada kolam dengan kedalaman 2 meter jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui H sama dengan 2 meter, Rho sama dengan 1000, G sama dengan 10, ditanyanya adalah pH. Rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H, 1000 dikali 10 dikali 2, hasilnya adalah 20.000 PA atau 20 kilo Pascal. Ya, jadi kalau pakai kilo maka dibagi 1000, hasilnya adalah 20 kilo Pascal. Jadi besar tekanan hidrostatis pada kedalaman tersebut adalah 20 kilo Pascal. Sekarang kita masuk ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Contoh penerapannya adalah pembuatan kapal selam. Rumusnya adalah Fa sama dengan Rho C dikali G dikali V CP. Jadi untuk Fa sama dengan WBU dikurang WBA, di mana gaya apinya berat benda di udara dikurang berat benda di air, ya. Keterangannya adalah Fa sama dengan gaya apung, satuannya Newton, Rho C sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, G percepatan gaya gravitasi, M per sekon kuadrat, VCP yaitu volume air zat cair yang dipindahkan, satuannya meter kubik. Contoh soal hukum Archimedes, sebuah batu berat di udara 90 Newton. Setelah dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 60 Newton. Jika massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter kubik dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah volume batu tersebut. Maka kita harus mencari gaya apung terlebih dahulu. Gaya apungnya berat benda di udara dikurang berat benda di air, yaitu 90 Newton dikurang 60 Newton, hasilnya adalah 30 Newton untuk Fa. Kemudian Rho C sama dengan 1000 kg per meter kubik dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya ini adalah VB atau volume batu. Rumusnya adalah Fa sama dengan Rho C kali G kali VB. Maka kita gunakan rumus VB sama dengan Fa per Rho C dikali G. Maka 30 Newton dibagi 1000 dikali 10. Jadi 30 Newton dibagi 10.000, hasilnya adalah 0,003 meter kubik untuk volume batu tersebut.
lebih kecil daripada rho zat cair. Contohnya adalah styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Yang kedua adalah benda melayang. Benda akan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jadi rho benda sama dengan rho zat cair. Contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya adalah sama. Yang ketiga adalah benda tenggelam. Benda akan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau rho benda lebih besar dari rho zat cair. Contohnya adalah besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Bisa kalian lihat gambar di samping ya. Oke. Contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Satu adalah kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Bisa dilihat gambar kapal selam yang mengapung di permukaan air ya. Yang kedua adalah balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas, yaitu pada balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer, yaitu dengan cara udaranya dipanaskan sehingga udaranya menjadi ringan yang ada di dalam balon udara tersebut. Yang ketiga adalah kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Mengapa demikian? Hal ini karena daya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan daya angkat ke atasnya lebih besar juga. Oke, seperti itu. Yang keempat adalah jembatan ponton. Jembatan ponton merupakan jembatan yang berasal dari kumpulan drum kosong yang mengapung di atas air dan diatur sehingga bisa menyerupai sebuah jembatan, atau bisa juga disebut dengan jembatan apung. Agar dapat mengapung, drum yang dijadikan sebagai jembatan ponton harus dalam keadaan kosong dan tertutup rapat agar udara di dalam drum tidak bisa keluar dan air tidak bisa masuk ke dalam drum. Yang keempat adalah bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah suatu wadah atau bejana yang tidak memiliki sekat atau saling berhubungan. Jika bejana ini diisi zat cair yang sejenis, maka permukaan zat cair ini akan sama tinggi. Namun, jika zat cair yang diisi berbeda jenis, maka permukaannya tidak akan sama tinggi. Bisa dilihat pada gambar. Yang kelima adalah hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Alat ini berbentuk tabung yang berisi pemberat dan ruang udara sehingga akan terapung tegak dan stabil seketika. Hidrometer bekerja sesuai dengan prinsip Archimedes. Semakin besar massa jenis zat cair, maka akan semakin sedikit bagian hidrometer yang tenggelam. Hidrometer ini banyak dipakai untuk mengetahui besarnya kandungan air dalam susu, bir, atau minuman lainnya. Bisa dilihat ini adalah gambar hidrometer. Yang ketiga adalah kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis, Blaise Pascal, yaitu 1623 sampai 1662. Berbunyi bahwa jika tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar atau sama rata. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida cair. Rumus hukum Pascal adalah P keluar sama dengan P masuk. Agar lebih simpel, formula di atas ditulis dengan P1 sama dengan P2. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa tekanan adalah gaya dibagi besar luasan penampangnya, atau P sama dengan F per A. Maka persamaan di atas dapat ditulis kembali sebagai berikut. F2 per A2 sama dengan F1 per A1, atau bisa juga F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Ya, yang mana saja silakan dipilih rumusnya. Berikutnya, besarnya keuntungan mekanis dalam sistem fluida atau hidrolik yang menggunakan
luasan penampang berbanding lurus dengan gaya, maka keuntungan mekanis juga dapat langsung diketahui dari rasio kedua luasan penampang. Perhatikan gambar berikut. Karena cairan tidak dapat ditambah ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston silinder kejal di sebelah kanan ke arah atas. Piston di sebelah kiri bergerak ke bawah sejauh H1 dan piston sebelah kanan bergerak sejauh H2. Sesuai hukum Pascal, maka A2 dikali H2 sama dengan A1 dikali H1. Bisa dilihat di gambar samping. Oke, contoh soal hukum Pascal 1. Sebuah bejana berhubungan diisi air, luas penampang 1 atau A1 40 cm2 dan luas penampang A2 600 cm2. Jika penampang 1 ditekan dengan gaya 20 Newton, berapakah gaya tekan pada penampang 2? Penyelesaiannya diketahui A1 sama dengan 40 cm, A2 600 cm2, F1-nya adalah 20 Newton. Ditanyanya adalah F2. Rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka kita cari F2-nya. F2 sama dengan F1 kali A2 dibagi A1. Jadi 20 Newton dikali 600 cm2 dibagi 40 cm2, maka hasilnya 300 Newton. Untuk soal yang kedua adalah sebuah mobil yang beratnya 9000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik jika luas penampang piston kecil 5 cm2 dan piston besarnya 0,02 meter kuadrat. Berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston besar mesin tersebut? Oke, diketahui F1-nya sama dengan 9000 Newton, A2-nya 0,02 meter kuadrat, A2-nya adalah 5 cm2. Maka kita konversikan menjadi meter menjadi 0,0005 meter kuadrat. Ditanyanya adalah F2. Rumusnya adalah F1 per F2 sama dengan A1 per A2. 9000 per F2 sama dengan 0,02 dibagi 0,0005. Maka kita perkalian silang, yaitu F2 sama dengan 9000 dikali 0,0005 hasilnya 4,5 dan dibagi 0,02. Maka F2-nya adalah 225 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan pada piston sebesar 225 Newton. Kemudian untuk soal yang ketiga, ada dua buah tabung yang berbeda luas penampangnya saling berhubungan satu sama lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabungnya ditutup dengan penghisap. Luas penghisap A1 sama dengan 50 cm2, sedangkan luas penghisap A2 adalah 225 cm2. Apabila penghisap A1 diberikan beban seberat 100 Newton, berapakah besar gaya minimal yang harus bekerja pada A2 agar beban tersebut dapat diangkat? Oke, kita lihat gambarnya di slide situ. Diketahui A1 sama dengan 50 cm2, A2 250 cm2, F1-nya 100 Newton dan ditanyanya adalah F2. Kita tulis rumus F1 sama dengan dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Maka didapatkan 100 dibagi 50 sama dengan F2 dibagi 100. Maka jangan lupa kali silang, F2 sama dengan 100 dikali 100 dibagi 50, hasilnya adalah 200 Newton. Gampang ya? Oke, berikutnya kita lihat contoh hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dongkrak hidrolik. Saat ban mobilmu bocor, kamu membutuhkan suatu alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut sebagai dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik jauh lebih kecil daripada mobil. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Ya, boleh dilihat gambarnya seperti ini. Yang kedua adalah mesin hidrolik pengangkat mobil. Pada prinsipnya, mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil secara keseluruhan. Contoh mesin hidrolik bisa kamu temukan di tempat cucian mobil dan bengkel-bengkel mobil skala besar ya. Seperti ini. Kalau kita ingin
mencuci mobil, biasanya mobil diangkat dengan menggunakan mesin hidrolik supaya lebih bersih, jangkau pada bagian bawah-bawah mobil ya. Yang ketiga adalah rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil. Untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak, kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik adalah saat kamu menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Boleh dilihat ilustrasinya dari gambar berikut. Yang keempat adalah jarum suntik. Jarum suntik ini rupanya bisa menggunakan hukum Pascal. Supaya cairan dalam jarum suntik bisa masuk ke dalam tubuh, kita hanya tinggal memompa saja jarum suntiknya, maka cairan akan mudah masuk ke dalam tubuh. Bisa dilihat gambarnya. Nah, ada anak kecil. Ayo, siapa yang takut dengan jarum suntik? Ngaku ya. Oke, yang kelima adalah pompa sepeda hidrolik. Hanya dengan sedikit gaya tekan, proses memompa sepeda menjadi lebih mudah dan menjadi lebih ringan ya. Ini adalah pompa hidrolik. Oke, demikian saja anak-anak materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami materi ini dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian tentang tekanan zat cair. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat semuanya, demikian tadi sudah kita saksikan bersama-sama video pembelajaran tentang tekanan zat cair, hukum Archimedes dan hukum Pascal beserta contoh-contoh soalnya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik, sehingga kalian dapat menambah hasanah pengetahuan dan wawasan tentang materi tersebut. Oke, sukses terus buat kita semua, semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.